man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang telah Dia taala berikan untuk kita. Salah satunya pada kesempatan yang mulia ini kita diberi nikmat yang begitu besar berupa bisa melanjutkan belajar bersama kita dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan belajar bersama, melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, yang mana beliau bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Walhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik serta kekuatan yang Ia taala berikan kepada kita, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Setelah kemarin kita membahas maf'ul bih, maka sekarang kita masuk kepada al-maf'ul al-mutlaq, ya, maf'ul apa? Mutlak. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan maf'ul mutlak, tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tertujukan, terhaturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya besok di hari kiamat kita semuanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma syafi'in nabiyya fina, ya Allah berikanlah izin kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepada kami. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk kepada al-maf'ul al-mutlaq, ya. Halaman 88 kalau punya saya. Ya, 88. Antum enggak tahu berapa? Beda cetakan biasanya. Sama ya? 88. Baik, silakan dibaca Bapak Biantoro. D. Loh Ustaz, kemarin ada PR enggak dibahas? Nanti kalau sudah kumpul semuanya, ya. Tenang aja. Wow, aduh. Serius ada. Loh ada itu tuh, halaman 87. Tayyib. Nah, Ustaz yuk kelingan wis nom Ustaz, tenang aja. Tayyib, ayo maf'ul al-mutlaq. Bismillah. Ya. Mim ta, maf'ul bih apa kemarin maf'ul bih? Mim fa. Maf'ul mutlaq mim ta. Terus. Tayyib. Terus untuk menjadi itu dia. Apa maf'ul mutlaq itu? Maf'ul mutlaq dia adalah masdar nasab disebut bersama apa? Fiilnya. Jadi itu kuncinya adalah, cluenya adalah itu, ya. Jadi dia itu adalah maf'ul mutlaq itu adalah apa? Adalah masdar nasab disebut bersama apa? Fiilnya. Jadi itu, ya. Disebutkan bersama apa Pak? Fiilnya. Jadi dia itu satu maf'ul mutlaq, ya. Maf'ul mutlaq. Dia adalah apa Pak? Masdar. Masdar itu ya gampangannya ya kalau kita tasrif itu doroba yadribu dorban, ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya kan? Khotoba yukhatibu mukhotobatan. Nah, itu masdar ya, bentuknya masdar. Kemudian jelas ya, dia adalah apa? Harus i'rabnya apa? Nasab. Ya kan? Karena kan kita membahas mansubat, kita membahas isim-isim yang dinasab. Kemudian yang ketiga, dia itu muncul bersama apa? Bersama fiilnya. Lah ini dia. Inilah rahasia. Kenapa kalau kita tasrif itu doroba yadribu dorban, lalu doribun, madrubun, un semua. Kenapa ini kok nyeleneh sendiri? Doroba yadribu dorban. Gitu loh Pak. Doroba yadribu misalnya ya kan? Terus doribun rubun, idrib latadrib
la tadrib. Terus apa Pak? Mau. Kok rok dulu. Dot dulu ya. Idrib la tadrib ini keterjang ini tidak saya tulis Pak ya. Madribun mildrabun. Inilah Pak, semuanya ya. Ya. On. Ini kenapa kok an sendiri gitu, dorban. Daraba yadribu dorban. Daribun madrubun ya kan. Idrib la tadrib madribun mildrabun. Semuanya kok dia nasab sendiri. Nah ini apa Pak? Maf'ulun mutlak, masdar nasab muncul bersama apa Pak? Fi'ilnya gitu loh. Masya Allah. Jadi dia itu dibaca nasab mansub karena dia maf'ulun mutlak, masdar muncul bersama apa? Fi'ilnya, maka dia nasab. Sebagai apa Pak? Maf'ul mutlak gitu loh. Inilah jelinya para ulama ketika membuat tasrif itu aja dirob gitu loh Pak. Ya kan? Insya Allah ya. Itu ulama nasrif aja diapain Pak? Dirob. Ya kan? Gitu. Maksudnya sesuai kaidah i'rab. Doroba ya tribu apa? Dorban. Terus fungsinya adalah untuk 3 apa Pak? 1 untuk apa itu Pak? Penguat. 2 menerangkan apa? Jenis, dan 3 untuk menerangkan bilangan. Kita masuk misalnya ya, contohnya satu persatu. Yang untuk penguat itu apa contohnya? Yang untuk menerangkan jenis contohnya apa? Untuk menerangkan bilangan apa? Silakan. 1 untuk menjadi penguat. Hafidtud darsa hifdhan. Nah, ini sekarang kita untuk menerangkan penguat ya. Dia itu apa? Sebagai penguat. Penguat itu berarti bagaimana? Seperti inna kemarin Pak ya. Sungguh. Ya. Sungguh. Sungguh-sungguh. Benar-benar, gitu kan? Penguat. Kalau bahasa kita misalnya mohon maaf yang kita bahasa Jawa tenan, apa Pak? Tenanan ya kan ya. Beneran. Saya bener-bener. Nah, ngapain? Nah, gitu. Misalnya contohnya adalah hafidtu apa Pak? Ad-darsa hifdhan. Hafidtu ad-darsa hifdhan. Nah, ini. Saya, karena ini maf'ul mutlak, ya kan? Apa kok dia bisa maf'ul mutlak? Masdar muncul bersama apa Pak? Fi'ilnya kan hafidhah hifdhan kan sama kan? Ya kan? Loh Ustaz ini kok hifdhan, kok kok enggak hafdhan? Sudah kita katakan untuk 3 huruf, gimana kemarin Pak? Tidak ada kaidah Pak? Khusus enggak fa'lan semua, kadang-kadang berubah gitu loh. Masdar muncul bersama fi'ilnya, maka nasab sebagai maf'ul mutlak. Hafidtu darsa, apa darsa Pak? Pelajaran. Aku, saya, ana, ya kan? Inyong. Saya untuk penguat Pak, benar-benar telah menghafal apa Pak? Pelajaran. Ya, saya benar-benar karena maf'ul mutlak. Ya kan, ini mim ta maf'ul mutlak. Ana, saya benar-benar telah menghafal apa Pak? Pelajaran. Gitu ya. Jadi dia maf'ul mutlak. Kok nasab? Kenapa? Hifdhan kenapa nasab? Maf'ul mutlak. Ya kan? Masdar muncul bersama fi'ilnya, maka dia nasab. Nah, darsa ini kok juga nasab ini. Kenapa darsa nasab ini Bapak Abdul Ghani? Maf'ulun B. Nah, ini maf'ul B. Ini maf'ul B, ini maf'ul apa Pak? Mutlak. Apa maf'ul B kemarin? Objek, gitu kan. Loh, maf'ul B-nya ada, maf'ul mutlaknya ada. Lah fa'ilnya mana?
Domir tu ini apa Pak? Fa'il. Berarti dia fi mahali, Mas? Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Hafidhah. Ad-darsa kok nasab kenapa? Maf'ul bih. Nya siapa? Hafidtu. Hifdzan kok nasab juga? Maf'ul mutlaknya siapa? Hafidtu juga. Gitu. Nah, gitu ya Pak ya. Berarti di atas domir tu atau di bawahnya boleh kita kasih lambang apa itu Pak? Kita kasih tu domir tu kita kasih lambang apa itu? Fa. Ad-darsa kita kasih lambang apa? Ad-darsa. Mim fa. Mim fa tadi apa mim fa? Maf'ulun bih. Hifdon kita kasih tanda apa itu? Lambang apa? Mim to alias maf'ulun mutlak. Contoh kedua. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama yukallimu berbicara ya, mengajak berbicara. Dan Allah ini mana masdarnya Pak? Kallama yukallimu apa Pak? Takliman toh. Nah, ini dia maf'ul mutlak ini berarti kan masdar muncul bersama fiilnya. Nasab. Maf'ul mutlak. Berarti bagaimana? Dan Allah benar-benar ya kan telah berbicara dengan siapa Pak? Nabi Musa alaihi salam. Gitu. Ya, gitu. Apa fungsinya tadi Pak? Untuk apa? Penguat. Jadi maksudnya bagaimana? Ini tuh untuk menguatkan akidah kita. Benar-benar memang Allah itu ngajak Nabi Musa untuk apa Pak? Bicara. Bukan Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Kalau Nabi Musa mengajak bicara dengan Allah, semua orang bisa, kita juga bisa. Ketika apa Pak? Doa gitu loh. Tapi kalau Allah yang langsung bicara, tidak semua orang. Gitu kan? Gitu. Tidak semua orang. Ya bahkan para nabi mayoritasnya itu tidak langsung direct Allah bicara sama mereka. Lewatnya siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Yang langsung diajak bicara direct oleh Allah hanya dua, yaitu Nabi Musa sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad diajak langsung bicara? Ketika Mi'raj. Isra itu apa Pak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Isra, ya kan? Mi'raj dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kemana Pak? Sidratil Muntaha. Kapan itu? Ketika diwajibkan sholat, suruh bolak-balik sama Nabi siapa Pak? Musa. Sampai tinggal 5, ya kan? Kemudian suruh balik lagi apa? Berapa? 5. Balik lagi. Umatmu tidak akan Apa kata? Istahyaitu min Rabbi. Kata Rasulullah, saya sudah malu dengan apa? Tuhanku. Karena pertama diwajibkan berapa Pak? 50. Ditanya berapa diwajibkan? 50. Umatmu tidak bakal kuat. Minta kompensasi. Naik lagi. Apa? Dipotong 10. Tinggal berapa berarti? 40 turun. Berapa sekarang? 40. Minta kompensasi. Balik lagi. Potong berapa lagi? 10. Turun lagi berapa? Potong 10, 30. Minta kompensasi. Terus. Berarti berapa kali Pak? 50. Seret. 50 ya. Seret. 1 ya. 40. Seret. 30. Seret. Berapa Pak? 20 ya, seret. Seret 10. Seret 5. Berarti sekitar 6 kali ya. 6 kali kali 2 12 bolak-baliknya. Kayak kita berapa ke Jakarta? Ustadz habisnya tol ya 400. Saya bilang gini, ya 800-an. Loh Ustadz, kok saya lihat 400 berapa gitu. Emang kamu enggak pulang cuma ke Jakarta, ya kan? Kan harus PP Pak ya. Harus berangkat iya, enggak pulang kan ya, harus pulang. Itu 800-an PP gitu kan. Nah, sama berarti 12 kali. Disuruh minta lagi apa Pak? Istahyaitu min Rabbi, maka Allah berfirman langsung. Ya. Apa kata Allah?
5 sebanding dengan berapa? Sudah tidak bisa dirubah intinya ya, saya lupa lafadznya. Sebanding dengan berapa? 50. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kan. Dalam hadisnya diterangkan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ketemu ya maf'ul mutlaq. Lah ini Allah lafzul jalal Allah, kenapa dia rofa sebagai apa, Pak? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Kallama. Lah terus Musa ini dia jadi apa? Objek maf'ul bih. Berarti kalau ditanya Musa i'rabnya apa ini Bapak Sugeng? Nah, ini kita buktikan ya. Senior pasti bisa insyaallah. Musa apa i'rabnya? Nasab. Kenapa nasab? Bagai maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah pakainya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Padahal nggak masuk kemarin Jumat kan? Hafal saya Pak. Masya Allah. Bisa alhamdulillah ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Gitu. Nah itu sebagai Bapak penguat. Sebagai penguat. Jadi sebagai penguat. Nah sekarang untuk menerangkan jenis. Darabtul kalba darban syadidan. Nah ini untuk menerangkan jenis. Ya ini mohon maaf saya hapus ya. Darabtu al-kalba darban syadidan. Aku memukul. Kok enggak benar-benar Ustaz kan? Nah, bukan untuk apa? Menerangkan, bukan untuk penguat, tapi menerangkan apa? Jenis. Aku telah memukul anjing tersebut darban sadidan dengan pukulan yang keras, yang kuat. Oh, sampai kieng-kieng gitu Pak ya, bukannya pluk-pluk gitu, buak begitu, kieng-kieng. Aku telah memukul anjing tersebut dengan pukulan yang keras. Nah ini menunjukkan apa Pak? Menerangkan jenis. Darban ini kenapa dia nasab? Kenapa nasab? Masdar muncul bersama fiilnya. Berarti apa Pak? Maf'ulun mutlak kan? Jadi intinya maf'ul mutlak itu harus ada apanya Pak? Fiilnya, ya kan? Fiilnya muncul bersama fiilnya, ya kan? Al-kalba kenapa nasab juga? Kenapa Pak? Lanjutnya berarti Bapak Pak Bambang Al-Bugawi. Maf'ulun bih, betul. Di al-kalba nasab sebagai objek alias maf'ul bih. Loh fa'ilnya mana ini Bapak Biantoro? Nah ini fa'il. Berarti dhamir tu ini fi mahali apa Mas Aji? Fi mahali raf'in. Dhamir tu apa i'rabnya? Fi mahali raf'in. Kok fi mahali raf'in jadi apa? Fa'il. La al-kalba kenapa nasab? Karena dia maf'ulun bih. Turban apa i'rabnya? Mansub atau nasab. Kenapa mansub? Maf'ulun mutlak. Masdar muncul bersama Bapak fiilnya. Ya kan begitu. Pertanyaannya ini sekarang. Lah kok nasab juga? Aku telah memukul anjing tersebut dengan pukulan yang kuat. Berarti kenapa nasab? Naat, betul sekali. Ya kan naat kemana? Darban. Loh Ustaz, naat itu bukannya rofa. Apa naat definisinya? Naat itu apa sih? Termasuk apa naat itu Pak? Pengikut. Termasuk apa? Pengikut. Berarti kalau bosnya rofa, dia juga rofa. Lah ini bosnya apa Pak? Nasab. Lah dia ikut apa? Nasab. Ingat ya.
Gitu. Betul ya. Pukulan. Nah, ini dorban ini maf'ul mutlak bukan untuk penguat tapi menerangkan jenis pukulannya yang kayak mana? Pukulan yang apa, Pak? Yang keras, yang kuat. Gitu. Menerangkan apa, Pak? Jenis. Terus sirtu sayran hasanan. Saro yasiru apa, Pak? Saro yasiru apa, Pak? Lah ya apa saro yasiru itu? Saro yasiru artinya apa, Pak? Berjalan. Ya kan? Saro yasiru itu apa, Pak? Berjalan. Kul siru fil ardi. Katakanlah Muhammad siru fil ardi. Jalanlah kalian di muka bumi ini. Oh, berarti kita disuruh untuk apa, Pak? Jalan. Maka sejak kecil anak TK itu sudah didoktrin untuk apa, Pak? Untuk piknik kan ya? Iya kan? Ya kita itu memang sudah didoktrin sejak kecil suruh apa, Pak? Jalan-jalan. Ya kan begitu. Ini perintah dari Allah karena bacanya tidak komplit. Ya kan? Kita baca komplit ya. Apa itu ayat surat berapa itu? Nah, ini misalnya Al-An'am ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul siru fil ardi tsummanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah Muhammad siru fil ardi, kalian berjalanlah di muka bumi, kemudian lihatlah akibat apa, Pak? Buruk bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi disuruh kita jalan di muka bumi untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Untuk bertadabur, untuk apa, Pak? Mengambil ibrah gitu loh. Ya. Bukan untuk apa, Pak? Tanazu. Nah itu. Jadi yang wajib itu adalah untuk mengambil ibrah pelajaran dari akibat buruk orang-orang yang mendustakan apa? Agamanya Allah. Adapun yang jalan-jalan biasa itu hukumnya mubah. Jangan nanti jalan-jalan tuh dapat pahala loh. Itu perintah Allah kan, kita melaksanakan perintah Allah apa, Pak? Dapat pahala. Kalau dalam usul fikih al-amru lil wujub, ya kan? Wa 'alal fauri. Perintah itu hukumnya wajib dan harus segera dikerjakan gitu kan. Berarti jalan-jalan wajib harus segera kita kerjakan. Kalau bacanya titik, bacanya itu ada lanjutannya. Yang wajib itu apa? Kalau memang untuk mengambil apa? Pelajaran agar kita ibaratnya itu adalah apa? Ngambil pelajaran dari akibat buruk orang-orang yang mendustakan. Nah, itu bisa sampai derajat wajib, tapi ternyata apa, Pak? Kalau dalam usul fikih ada yang namanya apa, Pak? Murojih yang lainnya sehingga tidak sampai derajat wajib. Seandainya derajat wajib, kita susah sekali, Pak. Kita harus apa, Pak? Wajib melakukan apa? Perjalanan, ya kan? Gitu. Kemana? Misalnya ke kaum Ad sana, walalalalalah. Berapa kita habis ke sana, ya kan? Gitu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi itu kok melewati tempat yang diazab, maka Nabi apa, Pak? Maka Nabi apa? Cepat di situ ya, tidak terus mampir, malah Bapak foto tidak. Cepat karena itu adalah bekas azabnya Bapak sebuah kaum begitu. Ya, nanti akan antum pelajari lebih detail tentang al-amr wa nahyi dalam usul fikih insyaallah. Di sini saro yasiru adalah berjalan. Ya, aku berjalan sayron hasanan, dengan jalan yang hasan apa hasan, Pak? Dengan jalan yang baik. Ya, aku berjalan dengan jalan yang apa, Pak? Baik, seperti itu. Ya. Sayron kenapa nasab? Sayron kenapa nasab? Maf'ulun mutlak, gitu kan? Mana fa'ilnya? Saro yasiru domir tu, ya kan? Saro saru sarot sarota sirna sirta sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtunna sirtu sirna, gitu kan? Sirtu seperti nama, tapi nama itu ya namu, ya kan? Nanti juga nim, gitu. Nah, ini saro ya siru. Dhamir itu adalah fa'il fi mahali raf'in. Lah hasanan. Hasanan apa, Pak? Hasanan kenapa nasab? Naat.
sama kayak tadi naat ke sayron. Nah itu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, maksudnya itu mengambil apa? Garis apa ya, Pak? Biasanya garis apa, Pak? Garis merah ya kan ya. Wah, garis kuning weh. Garis kuning ya kan ya. Biasa untuk menerangkan jenis itu biasanya Pak ya, yang untuk menerangkan jenis itu nanti maf'ul mutlaknya itu apa Pak? Disifati atau mudhof. Tulis Pak. Jadi biasanya maf'ul mutlaknya itu disifati atau mudhof atau bersambung. Jadi enggak berdiri sendiri gitu loh Pak. Kalau sendirian itu untuk apa tadi Pak? Penguat gitu loh. Tapi kalau dia disifati berarti dikasih naat ya. Atau dia bersambung mudhof, maka itu biasanya untuk menerangkan apa Pak? Menerangkan apa? Jenis. Mudhof nyambung gimana contohnya Ustaz? Misalnya ya kita yang mudhof. Ini kan yang naat toh, kasih naat. Nah sekarang yang nyambung yang mudhof bagaimana contoh? Misalnya ini Pak, baca Pak. Baca. Oh ini Bapak Khalil. Astagfirullahaladzim. Nur Khalis. Ya. Nanti lama-lama hafal insya Allah. Bapak Abdul Ghani, Mas Denny, Bapak Bambang, Pak Biantoro, Mas Aji, Mas Ipan, Bapak Nur Khalis, Bapak Sugeng. Silakan baca. Al ulama ulangi. Betul sekali. Kenapa nasab ini jilsata? Af'ulun mutlak. Ya kan? Lah ini nyambung Pak ke sini seret. Dia tidak naat ma'ud. Tidak naat sama man'ud tidak. Tidak naat sama apa man'ud, tidak seperti itu. Tidak disifati tapi nyambung. Gitu. Ya kan? Apa Pak? Jalasta. Oh, kalau saya jalasta saja. Ya. Kalau jalas tuh wah pakeo saya Pak selalu duduknya gini. Wah. Nah, ulang set. Ya, Syalbani itu kan dikatakan duduk dari ngajar beliau ya duha sampai menjelang duhur. Set tidak la yataharrak min majlisihi, tidak bergerak dari apa Pak? Tempat duduknya. Walala saya ya. Makanya saya jalasta saja ya. Jalasta engkau duduk ya kan ya. Anda duduk dengan duduknya ulama. Ya, Anda duduk dengan duduknya Bapak ulama. Ini menerangkan apa Pak? Jenis. Mana failnya Pak? Apa bacanya tadi Bapak Nurholis? Ya, jelas? Keliru antum bacanya gitu. Jelas? Jelas? Keliru antum bacanya gitu. Jelas? Tadi yang pertama antum tuh. Kalau saya bacanya jelas tak, kalau antum bacanya iya. Jangan jelas, tak malu saya. Jelas itu saja ya kalau antum ya baca ya. Oke, intinya gitu ya, maka saya hilangi itu ya. Lah terus Ustadz ini apa Ustadz? Ini apa Ustadz? Nah, belum nyampe, sabar ya. Ini namanya mudhof ilaih belum kita terangkan. Jadi cukup ini sama ini. Gitu. Anda duduk ya kan dengan duduknya apa? Ulama gitu. Oh iya itu ya. Jadi bagaimana untuk yang menerangkan jenis? Biasanya diberi naat, disifati, ya kan? Disifati berarti kan diberi naat atau dia mudhof nyambung. Gitu. Terus nomor 3. Judulnya dulu. Judulnya nomor 3. Nah, sekarang untuk menerangkan apa Pak?
bilangan. Jadi 1 penguat, 2 menerangkan apa tadi Pak? Jenis, 3 menerangkan apa? Bilangan. Misalnya, bismillah. Kok beda cetakan Pak? Beda saya kok salah Pak ya? Antum dorbata ini? Mayoritas apa? Mayoritas ini? Oh ya sudah. Ini berarti ini antum jumhur ya, jumhur. Ini akoliyah ini ya. Misalnya yang untuk menerangkan bilangan apa Pak? Kita langsung Pak ya, langsung saja isaknya kita akhirkan. Ya, kita akhirkan jadi tidak terpotong pelajarannya. Belum kok tertawa tuh. Nah, ini sudah paham ini Masya Allah senior ini kayaknya. Sudah paham. Oke, dorabtul kasula dorbataini. Nah. Dorabtu al-kasula dorbataini. Nah ini Pak. Aku memukul al-kasul. Ini adalah apa Pak kemarin siagul mubalaghah. Sigoh mubalaghah. Faul kan faul. Faul. Sigoh mubalaghah. Apa sigoh mubalaghah? Bapak Sugeng sigoh mubalaghah itu apa? Ada 3 wazannya. Kalau di muhtarak ini fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. Nah itu sigoh mubalaghah. Ini pelajaran di sini loh Pak, lama sekali ya. Dari mana antum tahu pas nggak masuk? Oh ya. Wong di sini kok Pak. Itu. Oh iya iya. Sampai ingat nggak masuknya itu ya. Oke. Oh iya iya iya. Terus berarti sekarang tadi sudah jawab enggak apa-apa ya kan sekarang. Ganti Bapak siapa namanya? Pak Rian ya, Pak Rian. Oh ini enggak apa-apa. Bapak Adi dibantu halaman berapa itu? 28. Wow, contoh nih senior juga nih Masya Allah ya. Halaman 28 itu loh. Nah, apa Rian? Sigoh mubalaghah. Sangat gitu ya. Nah, jadi ada al-kasul, ada al-kasil. Al-kasil ini yang malas. Nah, fa'ilun yang malas. Al-kasul berarti apa Pak? Sangat alias pemalas. Jadi ngartikannya pemalas. Namanya sigoh mubalaghah. Aku memukul pemalas itu gitu Pak ya. Aku telah memukul si pemalas itu dorbata ini berapa? 2 kali pukulan. Nah ini nasab toh. Kalau dia rofak kan gini. Dorbatani. Kalau nasab kan isim musanna. Kalau nasab pakainya apa? Alif kan. Nah ini pakainya ya. Berarti apa Pak? Nasab. Ini kalau rofak kan pakainya alif. Kalau nasab pakainya apa? Ya. Nah ini nasab. Kenapa nasab? Karena jadi apa tadi Pak? Jadi apa? Muncul bersama fiilnya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak yang untuk apa? Penguat nerangkan jenis atau nerangkan bilangan? Bilangan. Aku telah memukul pemalas itu, si pemalas itu 2 kali apa Pak? Pukulan. Gitu ya. Jam 8 masih jingkrung. Jam 8 masih tidur. Ya kan? Gitu. Oh. Lah ini kenapa dia nasab juga? Kenapa nasab? Maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Nah, ini untuk menerangkan apa Pak? Bilangan. Untuk menerangkan bilangan. Ustadz, misalnya kita mau ngomong kalau sekali tok Ustadz, bisa enggak? Ya kan? Mukul sekali gitu, ya kan? Nanti kalau sekali tok darani penguat Ustadz, ya kan? Dikira apa? Penguat misalnya gitu ya. Bisa. Caranya bagaimana? Kita tambahi agar menunjukkan
mukulnya berapa Pak Kak? Berapa Pak? Sekali. Apa itu Pak? Dorobtu al-kasul dorbatan. Kok kelebihan tak? Dorobtu al-kasula dorbatan. Nah ini menunjukkan ini mukulnya berapa Pak? Sekali. Ini juga menerangkan bilangan. Aku memukul pemalas itu sekali. Dari mana kita tahu ini sekali nih Pak? Dari mana kita? Lah ya. Dari mana kita tahu kalau ini dorbatan ini menunjukkan sekali? Lah ini menunjukkan bilangan kok Pak. Nah ini dia Mas Aji. Apa Pak? Isim marroh. Ini senior juga nih. Halaman berapa nih? Isim marroh halaman berapa? Oh contoh itu loh 47. Masya Allah. 27. Isim marroh itu apa Pak? Sekali. Menunjukkan sekali kejadian. Wazannya apa Pak? Fa'latan. Wazannya apa Pak? Fa'latan. Gitu. Berarti ini ngartikannya saya telah memukul si pemalas itu sekali pukulan. Loh Ustadz kok mirip Tat, masdar terus muncul bersama fi'il. Lah kalau gini mau ngomong, saya benar-benar untuk penguat, benar-benar memukul apa? Si pemalas itu. Bagaimana kita kalau mau ngomong seperti itu tinggal ngilangin apanya Pak? Taknya. Nah, karena kalau ada taknya fa'latan itu memang isim apa Pak? Marroh gitu kan. Nah tinggal gini aja. Nah ini artinya apa nanti? Saya benar-benar telah memukul si pemalas itu. Paham ya Pak ya? Gitu. Di bahasa Arab bilangin tak marbutohnya itu sudah apa Pak? Beda artinya itu. Ya kan? Ini sekali, yang ini benar-benar. Nah itu tadi 3 fungsi dari maf'ulun mutlak. Ya, secara i'rab dia maf'ul mutlak. Kenapa Pak? Masdar muncul bersama fi'ilnya. Masdar muncul bersama fi'ilnya. Ayo, terus selanjutnya. Kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata kulla atau ba'da. Ya, kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata kulla atau ba'da. Contohnya dari kanan dulu Pak, biar kulla, biar urut. Dari kanan. Contohnya Pak, ihtarim. Ya, ihtarim. Al-alima kullal ihtirami. Ihtarim al-alima kullal ihtirami. Kalau disambung ihtarim fi'il amr kan? Ihtarim ihtarama yahtarimu ihtiraman muhtarimun muhtaramun ihtarim. Disambung ihtarimil. Apa Pak? Ihtarimil alima kullal ihtirami. Ya, muliakanlah al-alima, orang yang apa Pak? Orang yang berilmu kullal ihtiram, dengan segenap pemuliaan. Dengan segenap apa Pak? Pemuliaan. Muliakanlah orang yang berilmu dengan segenap apa Pak? Pemuliaan. Begitu. Jadi ini adab kita sebagai penuntut ilmu terhadap apa Pak? Orang yang berilmu, ya kan? Gitu. Kita harus memuliakannya dengan segenap apa yang bisa kita muliakan kepada si alim tersebut. Nah ini Pak ya. Itu mana yang sama Pak? Masdarnya mana masdarnya? Ihtarim ya kan? Ihtiram kan? Ihtiram itu masdar dari ihtarama kan? Nah dia tapi depannya ditambah apa Pak? Kul. Maka yang nasab bukan masdarnya itu, pindah ke depannya karena sudah didahului dia. Gitu loh Pak.
Siapa ya? Nah, gini loh Pak, aslinya ini kan. Ihtarim al-alima ihtiraman, kan? Terus ditambah apa di sini ya? Kul. Terus ditambah alif lam biar bisa masuk kan? Ya kan? Sininya loh. Maka bagaimana? Kalau ditambah seperti itu, maka yang ini nasabnya pindah ke sini. Nah, di ini yang nasab. Maka kalau yang pakai ihtarim al-alima kullal ihtiram, ini yang maf'ul mutlak, Pak. Pindah ke situ. Mendesel begitu, maka nasabnya pindah ke dia sebagai maf'ulun mutlak. Gitu. Kalau dalam kitab yang lebih tinggi nanti namanya naib maf'ul mutlak. Tapi ya kita ikut sini aja maf'ul mutlak. Gitu. Lah ini apa Sat? Ini mudhaf ilaih namanya tapi belum sampai. Gitu. Jadi didahului oleh kul sama ba'do. Nah, al-alimah apa Pak? Objek maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu apa Pak? Ihtari muliakanlah, berarti takdiruhu apa? Anta. Oke. Terus ataraddadu ilaihi ba'da taraddudi. Taraddada ya taraddadu apa Pak? Ragu-ragu. Aku ragu-ragu kepadanya. Aku ragu-ragu kepadanya ba'da taraddudi dengan sebagian keraguan. Aku ragu-ragu. Aku ragu-ragu kepadanya dengan sebagian keraguan. Maksudnya itu ragu-ragunya itu apa Pak? Separuh, tidak 80%, tidak berapa Pak? 90%, separuh. Sebagian lah, tidak diterangkan. Intinya tidak maksimal. Itu. Lah, ini ba'do kenapa nasab Pak? Ba'do kenapa nasab? Maf'ul mutlak, gitu loh ya. Ya, aslinya tarodudnya ini kan tarodada ya tarodadu tarodudan aslinya kan. Cuman dia corone dirayah gitu loh Pak. Tahu? Diambil gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu ya. Baik. Terus masih apa ganti Pak? Di antara masih? Oh, ganti saja ya. Nah, enggak apa-apa. Kemarin kan Mas Haji pas hari Jumat itu. Iya Mas Haji ya? Jumat jenengan bukan ya? Oh iya. Terus kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fi'ilnya. Nah ini penting Pak. Kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fi'ilnya. Misal loh dari kiri. Ya. Dari kiri. Ini Pak, sering kita kan dengar. Syukron akhi. Kenapa nggak muncul pertanyaan? Kok nggak syukron ya? Kan awal kalimat ya, syukron. Kenapa? Karena kita belum belajar nahwu dulu. Ingat ini syukron gitu kan ya. Tapi sekarang harusnya muncul kemarin pas mubtada di awal kalimat apa Pak? Harusnya apa Pak? Rofa kan gitu, syukron gitu kan. Kok syukron ya? Gitu. Nah sekarang terjawab. Ternyata syukron itu kok nasab. Kenapa Pak? Maf'ulun mutlak. Lah fi'ilnya mana? Dibuang. Aslinya apa? Ashkuruka syukron. Ya kan? Aslinya apa Pak? Ashkuruka syukron. Itu bahasa Inggrisnya thank you very much. Begitu Pak. Ya. Ashkuruka syukron. Aku bersyukur kepadamu. Kalau ini Pak, aku berterima kasih kepadamu. Tambahi syukron, maf'ul mutlak sebagai apa Pak? Penguat. Aku benar-benar berterima kasih apa Pak? Padamu. Aku
benar-benar berterima kasih kepadamu gitu. Terima kasih banyak. Apa ya? Saestu matur nuwun. Nah itu yang cocok ya. Saestu matur nuwun kan? Gitu. Tersuwun sangat. Nah itu. Nah ini dihilangkan Pak, dibuang seret begitu ya. Menjadi tinggal apa Pak? Syukron. Wah gitu. Nah sekarang nanti bisa ke rumah, bisa ayo sama istrinya misalnya, ayo syukron kok nasab kenapa gitu kan. Syukron itu asalnya apa gitu bisa sekarang. Nah saking gembiranya menemukan asal muasal syukron kok nasab, sampai mungkin ya ada anak itu dinamanya Bapak. Mungkin saya nggak tahu kan. Ada teman itu namanya Syukron apa dulu bapaknya menemukan Syukron itu kok nasab kenapa gitu kan. Ada Syukron. Terus Hakon asalnya ahukkuhu hakon. ahukkuhu hakon. Hakon aslinya Bapak. Ahukkuhu hakon. Hakon. Tenanan bener-bener kan hakon gitu kan. Beneran gitu. Ahukkuhu hakon aslinya. Ahukkuhu hakon. Hakon bener. Nah gitu. Terus nah sering kita ya. Afan apa Pak? Afan Jidan. Dua-duanya nasab ini kenapa? Harusnya gitu kan. Kok nasab dua-dua? Ternyata jidan itu adalah apa Pak? Dzalika misalnya ya, dzalika rajulun karimun jiddan. Itu adalah orang yang baik sekali. Karim kan, mulia kan, baik. Maksudnya itu pemurah ya kan, orang baik hati. Itu adalah orang yang baik hati sekali, orang yang mulia sekali. Nah, jiddan ini asalnya apa, Pak? Asalnya yajidu jiddan. Ya jiddu jiddan. Dibuang fiilnya, tinggal jiddan saja. Gitu. Terus Qiyaman asalnya kumu qiyaman. Qiyaman ya ikhwah qiyaman gitu kan. Itu maksudnya apa? Kumu qiyaman. Apa Pak? Bangun, berdiri, kumu qiyaman. Terus Ja'a Aliyun wa aidan Muhammadun. lah aidon juga Pak ya, sering kita aidon wa aidon gitu kan. Ja'a Aliyun wa aidon Muhammadun, telah datang Ali dan Muhammad juga. Ya artinya juga. Aslinya Bapak asalnya? Ja'a Aliyun wa ada Muhammadun aidan. Ja'a Aliyun wa ada Muhammadun aidon. Nah itu fiilnya mana Pak? Adha. Terus Subhanallah. nah ini yang sering kan, subhanallah. Kenapa? Harusnya tanya, kenapa kok subhanallah? Atau subhanillah. Kenapa kok subhanallah kok nasab gitu loh. Apa itu? Asbihu Usabbihu. subhanallah. Ternyata asalnya adalah Bapak usabbihu subhanallah. Ya kan? Gitu. Subhanallah, usabbihu dia masdar Pak, ya kan masdar. Seperti ghafara yakfiru ghufranan. Ini sama, sabbaha yusabbihu subhanan gitu. Subhanallah. Nah, itu nasab kenapa subhana kok nasab? Karena dia maf'ulun mutlaq gitu. Ya bertasbih. Hino, subhanallahi mudhaf ilah tapi belum nyampe kita. Itu. Subhanallah. Dan kadang ada yang keliru Pak ya, lihat yang bagus bilangnya subhanallah, sebenarnya keliru. Karena usabbihu, sabbaha yusabbihu artinya apa Pak? Tasbih kan, tasbih itu mensucikan, gitu loh, mensucikan Allah. Ya, subhanallah. Itu ya kalau misalnya ada orang
mensifati Allah dengan jelek, subhanallah hadza buhtanun azim, begitu. Ya, maha suci Allah ini adalah apa Pak? Tuduhan yang keji gitu kan. Nah, kalau lihat pemandangan subhanallah, nah itu kurang tepat. Ya itu boleh nggak? Ya boleh, tapi apa Pak? Kurang tepat. Seperti kita berdoa minta rezeki, tapi apa? Misalnya apa ya? Ya Jabar, ya kan? Wahai Zat yang maha sombong, misalnya gitu kan. Urzukni, berilah aku apa? Rezeki kan ya. Ya itu ya nama Allah, tapi kurang tepat. Ya harusnya ya Rozak, ya Karim, sama. Ya kurang tepat. Lalu apa Pak? Ya dalam ayat dikatakan apa Pak? Masya Allah. Kalau lihat pemandangan sesuatu yang menakjubkan kita, bilangnya apa Pak? Masya Allah. Ya dari mana surat Al-Kahfi itu toh? Wa idza apa tuh? Dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Gitu kan? Masya Allah. Jadi kita bilangnya masya Allah gitu. Subhanallah ya kurang tepat. Jangan subhanallah keliru akhi. Ya kurang tepat ya akhi. Harusnya apa? Masya Allah gitu. Lebih kompletnya Masya Allah la quwata illa billah gitu. Surat apa namanya? Al-Kahfi ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah ya. Walaula seandainya ketika engkau masuk kebunmu yang bagus tadi itu engkau mengatakan masya Allah. Itu la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongannya siapa? Allah. Itu. Subhanallah kapan? Kalau Allah disudutkan ya. Ya kita sucikan Allah subhanallah. Terus kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang, langsung muncul sifat atau naatnya. Lah ini Pak, maf'ul mutlaknya dibuang, tinggal apanya Pak? Naatnya saja, sifatnya. Contohnya apa? Sebelah kiri dulu. Wadkurullaha dzikran katsiran. Oh sebelah kiri dulu apa? Sebelah kiri dulu. Ya. Wadkurullaha katsiran. Contohnya wadkurullaha katsiran. Ya kan? Wadkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah katsiran, ya kan? Jangan katsiran kenapa nasab? Naat kemana Allah? Naudzubillah. Masa apa Pak? Nah, naudzubillah. Padahal kita itu apa umat Islam itu Allah itu wahdahu esa kan. Jangan kenapa nasab? Wah saya telah belajar katsiran itu naat. Iya benar naat kemana Allah? Naudzubillah. Tidak, dia itu naat kepada maf'ul mutlak yang dibuang, ya kan? Katsiron nasab sebagai naat kemana? Ke maf'ul mutlak yang dibuang. Asal masalnya apa? Wadkurullaha dzikran katsiran. Nah ini Pak, wadkurullaha dzikran katsiran, dan ingatlah Allah dengan zikir, dengan ingat yang banyak. Nah, ini ya. Jadi naat kemana Pak? Ke maf'ul mutlak yang dibuang. Ya. Jadi kadang-kadang artikannya itu ya sesuai hawa nafsunya. Ya, dan ingatlah Allah dengan orang yang banyak. Dalilnya ini katsiron. Katsiron kan banyak. Dengan orang yang banyak. Padahal ini kan naat kemana Pak? Ke maf'ul mutlak. Berarti bagaimana? Dan ingatlah Allah dengan apa Pak? Nginget yang banyak sendiri, ngingetnya apa? Banyak. Oleh karena itu, ini dalam surat apa ini? Wadkurullaha katsira. Surat apa Pak? Surat Jumu'ah, ya kan? Salah satunya itu dalam surat apa? Jumu'ah yang saya ingat, ya kan? Apa Pak? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini menunjukkan ingat kepada Allah itu tidak nunggu di masjid, tidak nunggu di mana Pak? Di masjid, kita di pasar, kita di tempat pekerjaan kita, itu juga diperintahkan kita itu untuk selalu ingat kepada siapa Pak? Allah, gitu kan? Fa idza qudiyatis shalah, dan bila sholat telah selesai, fantashiru fil ard, kalian bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah apa Pak? Karunia-Nya Allah, carilah rezekinya Allah. Wadkurullah, diingatkan. Dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Berarti ketika kita kerja pun,
kita beraktivitas, juga kita diperintahkan untuk apa Pak? Ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maka kita biasakan Pak, kita tiru perbuatan baik orang-orang Arab misalnya ya. Mereka itu sudah terbiasa. Ya dilip, astagfirullah. Dilip apa Pak? La ilaha illallah. Gitu kan ya. Hujan, ngeyup, apa Pak? Ya apa, dzikir apa gitu ya. La haula wala illa billah. Misalnya gitu ya. Subhanallah gitu. Sering. Sebelum kalau kita ngeyup HP. Ya sebelum HP keluar itu mbok ya apa gitu ya. Allahumma shayyiban nafi'ah, apa baru HP kita keluarkan boring sambil nunggu apa Pak? Hujan. Jangan langsung kita keluarin apa Pak? HP, WA apa? Jangan. Ya kan? Gitu. Oh. Iya, jadi kita biasakan. Kita mau ngeluarin HP, ingat dulu, wah saya tahan ya kan? Astagfirullah, baru kita keluarin. Gitu Pak, jangan langsung fret. HP, bar sholat malah kadang-kadang HP dulu ya. Ya dzikir dulu baru HP. Karena memang ini godaannya tinggi sekali nih Pak ya. Kita tidak bisa kita pungkiri itu ya. Apalagi kerjanya kadang-kadang pakai apa Pak? HP kan ya gitu, Masya Allah. Ya. Dan ini kalau anak kita larang, ya menurut saya sesuatu yang apa Pak? Sesuatu yang apa? Menurut saya lah ya, sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita arahkan, gitu loh. Karena lambat laun ya mereka pasti apa Pak? Pegang, nggak tahu kapan, pas nikah apa kan? Kalau tidak kita arahkan sejak dini bahaya. Maka apa kita batasi, kita arahkan, kita pilihkan murotal biar nanti hafal. Teman saya itu anaknya alhamdulillah hufat semua. Cerita pertamanya itu karena anak denger murotal. Lama-lama kok anaknya hafal. Nah, disetelin terus. Masih kecil kan golden age. Apa Pak? Apa golden age itu Pak? Usia emas ya. Dengar saja mereka bisa apa Pak? Hafal. Kita dengar terus. Enggak hafal. Karena sudah mungkin kita sudah tinggal bronze age atau malah apa ini ya? Steel age atau mungkin malah ini tanah Pak? Bahasa Arabnya Pak? Bahasa Inggrisnya apa tanah itu? Hah? Tanah bahasa Inggrisnya apa Pak? Saya tidak tahu Pak. Apa earth apa ya? Sudah enggak ada logamnya sama sekali. Ya, dengar apa? Soil ya. Sudah dengar kali-kali kok ya ora apa lah gitu. Kalau anak kecil itu dengar yakin Pak. Golden itu dengar bisa hafal. Masya Allah. Itu Pak ya. Jadi wadkurullaha dzikran katsira. Baik, sekarang silakan PR-nya dulu ya. PR-nya kemarin. Maju ke depan Pak. Halaman berapa PR-nya? 87. Halaman berapa itu? 87. Ya silakan maju ke depan ini PR-nya ya lanjutannya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ya ada maksudnya. Minimalnya meringkas kalam. Minimalnya. Kalau ini kan ayat saya enggak wallahu alam ini kenapa Allah membuang saya tidak tahu maksudnya. Ya, tapi kalau kenapa biasa gitu ya? Kenapa dibuang ya untuk ngeringkas kalam? Itu banyak di bahasa manapun biasa. Kalam itu dia apa Pak? Diringkas, bahkan bahasa kita juga ada. Ya kan? Di mana? Bukunya di mana, Akhi? Di atas meja. Aslinya bukunya dibuka, dibuang itu. Bukunya di atas, tinggal di atas meja tok. Di mana-mana, ya. Ya. Pangapunten. Dibuang depannya ngapun. Itu di mana bahasa mana-mana ada. Untuk ngeringkas apa Pak? Kalam. Iya. Silakan maju ke depan ya. Karena, maju. Izin ya. Silakan. Berarti Bapak Adi silakan. Ya, ditulis. Anak tulis saja ya. Nanti takutnya kalau nulis antum kecil nanti. Kalau saya besar. Sudah terbiasa di papan tulis. Tinggal harokati ya nanti harokati. Apa kemarin? Harokat, arti sama kasih rumus apa Pak? I'rab. Apa itu Pak? Merdu apa itu? Ya. Merdu apa?
Ya, silakan. Ya, Pak. Silakan. Bapak Adi, satu saja biar temannya kebagian ya. Anu no harokat dulu, urus. Satu dulu. Nah. Terus. Ya. Terus langsung aja kasih. Terus. Ya. Betul. Tasdid, mimnya tasdid, mim. Muhammalah. Baik. Terus ini nih lanjutannya apa? Ya, ini artinya. Artinya ditalkin saja. Oh, belum saya. Oh ya. Saya kira sudah selesai. Oh yep. Ya, jadi ini Ustaz Awi ini artinya nih ya, artinya tat. Akhbar tu aku. Apa artinya? Zaid, Zaid kodim. Zaid ngapain kodiman? Kodim datang. Aku mengabarkan kepada Muhammad Zaid datang. Gitu. Yang datang Muhammad Zaid. Yang dikasih kabar siapa? Muhammad gitu ya. Oke, betul ya. Aku mengabarkan, memberitahu Muhammad Zaid ngapain? Datang. Betul sekali. Terus Mas Tamim Rahmat. Mas Rahmat, Bapak Nurholis, Mas Rahmat. Siapa lagi yang belum? Dua ini kayaknya. Bapak Nurholis, Mas Rahmat. Nek Ustaz Tamim yang itu ya biasanya jubahan itu gamis ya. Gamis apa jubah kayak? Gamis jubah. Siapa lagi yang agak-agak Ini dua itu ya. Silakan. Kasih lambang loh. Ini sudah benar itu. Kasih rumus. Boleh milih, terserah. Yang pertama kok kaidah fikih mengatakan man sabaqa ila mubahin fahuwa aula bihi. Barang siapa atau gampangnya siapa cepat dia dapat, bahasa kita gitu. Jadi siapa cepat dia dapat, niru kaidah Arab itu, Pak. Man sabaqa ila mubahin fahuwa aula bih. Yang mana itu failnya? Hamzahnya itu. Oh, bukan dah. Yang mana itu, Pak? Mas Rahmat. Ro apa ta apa ro ta apa taknya tok? Oh ya, terus habis ya. Oh, Mas Aji. Enggak ada deretannya ya. Mas Aji. Belum toh, sudah tadi kan gini terus Bapak Biantoro. Yang atas belum selesai, Pak. Wah, antum senior nih, kesusu sekali nih ya. Gesa-gesa nih, Masya Allah. Ya, terus Pak Bambang. Wah, terlalu mudah ya? Masya Allah. Yang susah gimana tuh, Pak? Nggak tahu, kan PR ini. Ya. Itu berapa? 2 apa berapa itu? Kurang 1. Bendolnya kurang 1. Nah.
Apa Pak? Dhamir itu fa'il, Muhammadan maf'ul bih 1, Zaidan maf'ul bih 2, Qodiman maf'ul bih 3. Betul. Karena akhbaro termasuk fi'il yang menasabkan berapa? 3 maf'ul bih. Begitu. Menasabkan 3 maf'ul bih. Ya, terus. Diharokati. Ya, terus nggak harus urut loh ya. Pokoknya siapa cepat dia apa? Dapat. Man sabaqa ila mubahin fahuwa aula bih. Itu apa? Sip. Oke, terus. Gak apa-apa. Habis ini, habis. Belakang berarti masih pan. Gak harus urut, bebas. Ya, terus. Nah, kan kebagian Pak Nurholis, Pak Bambang, santai saja. Antum itu loh favorit sekali sama Pak Nurholis ini. Ya, terus. Ya, betul. Nah, ini sekarang Bapak Rian ya, Pak Rian ngartikan. Ini udah bener ya? Uridu an ashrobal ma'al barida. Uridu an ashroba al ma'a al barida. Udah bener. Nah, silakan artinya. Saya ingin minum air yang dingin. Betul. Aku ingin minum air yang dingin. Betul. Betul sekali. Saya ingin minum air yang dingin. Betul. Nah ini kalau ini kita bahas sama-sama saja. Aman gitu ya. Gak apa-apa. Iya. Yang bahas apa? Ya podo wae tak tanya itu. Gak usah maju ke depan. Oke. Dari belakang aja. Ya Nena, ya kan? Pak Adi nih berarti ya. Air yang dingin, al-barida. Kenapa dia nasab? Nasab ya? Nasab apa rofa ini? Cer. Oh nasab. Kenapa nasab? Naat, betul sekali. Naat kemana? Alma. Betul lah. Pertanyaannya Bapak Margit, alma'a. Dia dinaati al-barid, ngikut ke sana nasab. Lah alma'a kenapa nasab? Nah, aku ingin minum air yang dingin. Berarti ingin minum air. Berarti apa Pak? Jangan fa'il. Yang minum kan aku. Lah ya apa namanya? Betul. Objek. Betul. Betul. Maf'ulun bih. Betul sekali. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari mana? Asyroba, betul sekali. Hah, satu saja. Satu. Nah. Terus. Uridu, saya ingin. Nah, ya kan? Mana fa'ilnya? Domir, mustatir, takdiruhu apa Pak? Ana kan sudah ada. Minum itu butuh objek enggak? Minum afan ya. Ini minum udah ada objeknya ini ya. Ingin, berkeinginan, butuh objek enggak? Ingin ngapain kan butuh ya. Mana sekarang maf'ul bihnya kan gitu kan? Mana? Lah, apa? Namanya apa ini? Kan, namanya apa? Kan objek maf'ul bih bisa berupa 3. Dilihat aja. Apa namanya? Ya maf'ul bihnya mana? An asroba, bener namanya apa an asroba itu? Itu di maf'ul bih ada pembahasannya. Bisa masdar muawal. Ulangi. Mana maf'ul bihnya uridu?
masdar muawwal an asyroba. Betul ini. Jadi maf'ul bihnya uridu berupa masdar muawwal. Berarti masdar muawwal ini fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Betul, sebagai maf'ul bih. Gitu. Dah selesai. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita selesai dari maf'ul mutlak ya. Selesai dari apa? Maf'ul mutlak. Sebelum kita lanjutkan halaman 89, coba dibaca lanjutannya, Mas. Ini Ilham apa Ihsan apa Iqbal ini? Ilham. Mas Ilham. Ihsan? Hah? Ilham toh? Mas Ilham. Iya, saya sampai sekarang berapa tahun ini? Sudah 5 tahun apa 6 tahun saya lupa ini. Belum bisa membedakan. Beliau ini ada 3 ya. Iqbal, Ihsan, Ilham, tapi yang tua yang mana juga nggak tahu. Yang nomor 1 pernah diceritain, Tat, yang paling pertama ini, nomor 2 ini tahu. Saya ini tahu, tapi tidak bisa membedakan, ya kan? Cuman tahu saja namanya Ilham, Ihsan sama Iqbal. Mana yang tua? Nggak tahu. 3, Pak. Antum sudah bisa membedakan, Pak? Yang 2 bisa ke sini? Nah, ya. Kakaknya ya? Masya Allah. Kakak iparnya ya? Silakan, Mas Ilham. Halaman 89 dibaca. Nomor 4, i'rablah jumlah berikut ini. Cukup dibaca saja sama diartikan. Betul. Dhahaba Aliyun, terus ilal ma'hadi, benar. Tayyib. Dhahaba Aliyun ilal ma'hadi wa abuhu aidan. Artinya Ali ke ma'had, ke pondok, dan abinya juga dan bapaknya juga. Betul ya? Ali telah pergi ke pondok dan bapaknya juga dan abiknya juga. Oke, terus Ustaz Awi, dhahaba Aliyun. Aliyun rofa nasab jar. Kenapa rofa? Betul. Nya siapa? Fa'ilnya siapa? Dhahaba, betul. Wa abuhu. Ya, wa abuhu Mas Rian, abu. Mas Rahmat, Bapak Rian yang belakangnya ya, yang botolnya dibalik itu. Oke, Mas Rahmat, abu apa irobnya? Kenapa rofa? Betul. Kenapa rofa? Kurang sedikit. Mudhof. Ganti, jangan M. Jangan mu, diganti. Wau. Apa? Akhlak. Atof, betul sekali. Atof kemana? Kok rofa atof kemana? Ke Ali, betul. Tanda rofanya pakai apa? Tanda rofanya pakai apa? Wawu. Kenapa pakai wawu? Bener. Asmaul khamsah. Terus berarti Mas Aji ya? Mas Aji, aidon, apa Arabnya? Nasab. Kenapa nasab? Betul. Lah ini pembahasan kita Pak ya. Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Loh, mana fi'ilnya kok enggak ada? Kan maf'ul mutlak masdar muncul bersama fi'il. Lah fi'ilnya mana? Mahdhuf, dibuang. Ini ada di sini takdirnya apa Pak? Wa adha. Ya kan gitu. Jadi dhahaba Aliun ilal ma'hadi wa adha abuhu aidan, begitu aslinya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk maf'ulun li ajlih. Ganti silakan. Siapa ini sekarang Mas? Denny ya. Ya, al maf'ul li ajlihi silakan. Mim lam, mak. Ya, mim lam. Oke. Maf'ul apa, Pak? Li ajli. Maf'ul li ajli mim lam. Mim lam. Ya. Nah, ini Pak,
dia nasab, isim nasab berarti dia isim nasab ya kan muncul untuk menerangkan sebab. Untuk menerangkan apa Pak? Sebab terjadinya fi'il ya. Nah itu. Jadi menerangkan sebab terjadinya fi'il. Terus biasanya ini penting Pak, seret. Jadi maf'ul ajli itu biasanya diambil dari masdar. Nah ini berarti kita punya dua ya. Maf'ul mutlak tadi juga Pak. Masdar, maf'ul ajli biasanya juga Pak. Masdar. Maka bagaimana? Gampang Pak. Kalau maf'ul mutlak pasti ada apanya? Fi'ilnya yang sama loh. Maf'ul ajli enggak. Kalau dia menerangkan sebab, oh ini dia sudah. Menerangkan sebab terjadinya pekerjaan itu, terjadinya perbuatan itu, maka inilah maf'ul ajli. Misal wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas dan di antara manusia ada yang yashri menjual nafsahu dirinya. Ya, menjual dirinya ibtigha'a mardatillah. Apa Pak? Karena gitu loh kan. Kenapa dia yasri nafsahu? Kenapa dia menjual dirinya kepada Allah? Karena ibtigha'a mencari. Ibtigha'a itu mencari, ya kan, mengharapkan. Karena mengharapkan atau mencari keridhaan apa Pak? Allah. Begitu. Jadi kalau ditanya di sini Pak ya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di situ yang nasab ada dua, satu nafsa, dua ibtigha'a. Nafsa kenapa dia nasab? Menjual dirinya. Berarti apa Pak? Maf'ulun bi. Nafsa itu nasab sebagai maf'ulun bi. Ya, begitu. Ibtigha'a kenapa nasab? Lah ini pembahasan kita Pak. Apa Pak? Maf'ulun li ajli. Berarti kita kasih apa bawahnya ibtigha'a itu Pak? Kita kasih apa Pak? Mim lam. Mim lam. Terus. Jadi menerangkan sebab terjadinya apa Pak? Fi'il. Berarti ini ibtigha'a itu mengharap ridho Allah itu menerangkan kenapa ke orang tadi itu menjual apa Pak? Dirinya kepada Allah. Gitu loh. Terus Ji'tu ikraman lakum. Ji'tu ikraman lakum. Saya datang karena, ya kan apa Pak? Karena memuliakan apa? Kalian. Aku datang, ya, ana datang karena memuliakan kalian. Jadi itulah. Jadi orang Arab itu, dan ini tradisi yang bagus Pak ya, itu bentuk memuliakan orang itu kalau diundang apa Pak? Kalau diundang apa? Datang. Ya kan? Kalau diundang orangnya datang itu bentuk apa Pak? Memuliakan. Beda dengan kita kadang-kadang, mohon maaf ini ya, nggak apa-apa nggak datang apanya Pak? Orangnya. Yang penting, lah itulah. Karena mereka bukan itu, memang kita sudah kata salah satu asatidzah, sebenarnya adat kita itu bagus, asalkan niatnya Bapak ikhlas. Lo datang harus bawa apa? Sedekah loh Pak. Adatnya ya, datang harus bawa apa Pak? Sedekah. Enggak ada loh. Mohon maaf, wajib datang membawa, ada enggak? Enggak ada, tapi kita datangnya bawa. Sudah jadi adat, ya kan? Begitu. Nah, itu tinggal kita ikhlaskan, maka jangan sampai sedih ndak ya ulem apa Pak? Kita hilangkan itu, kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala agar tidak sia-sia gitu loh Pak. Ya kan gitu. Dan tidak kita niatkan iki aku niat nawa itu ngutangi, nanti saya minta sahur, tidak ya. Jangan. Alhamdulillah, biar tidak sia-sia. Gitu. Loh berarti besok enggak boleh ngundangi genti Ustaz? Ya boleh, ya tapi jangan kita harapkan apa Pak? Amplopnya, begitu. Biar apa Pak? Dapat pahala yang apa Pak? Maksimal, begitu. Kalau perlu ya untuk menunjukkan kita ikhlas, tulisi bawahnya apa Pak? Mohon maaf, tidak apa Pak? Menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Nah, itu bahaya. Aduh. Hah?
Masya Allah, ya. Iya. Ya. Nah kalau sana orangnya datang, kalau enggak datang orangnya, berarti itu suatu bentuk apa Pak? Ibaratnya kurang aja nih, kurang apa Pak? Nah, maka di sini jitu ikroman apa Pak? Lakum, aku ini datang karena apa? Bukan ngentek-entek ilawuhmu, bukan. Tapi memang memuliakan sehingga senang. Sana itu senang. Jadi orang sana itu kalau tamunya enggak datang, nikah enggak ada tamu gitu ya, susah. Ya kan? Berarti saya ini kok enggak dihargai gitu loh Pak. Gitu. Baik. Ikroman kenapa nasab? Jangan maf'ul B, tapi apa Pak? Maf'ul ajli. Karena ja'a datang kan enggak butuh apa Pak? Enggak butuh apa? Objek gitu kan. Jadi kenapa ikroman nasab? Maf'ul ajli. Menerangkan sebab kenapa aku itu apa Pak? Datang. Gitu. Terus. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut apa Pak? Melarat. Takut apa Pak? Miskin. Ya kan gitu. Ayatnya adalah ada dua ini Pak ya. Surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kalau dalam surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut apa Pak? Melarat. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberi mereka apa Pak? Rezeki dan juga kepada siapa? Kalian begitu. Jadi ya ini khosyata kenapa nasab? Karena dia apa Pak? Maf'uli ajli. La aulada kok nasab juga kenapa? Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Berarti apa? Aulada kenapa nasab? Maf'ulun bi. Ya berarti kalau Ustaz, kalau tidak takut miskin karena takut misalnya nanti ngabisin harta saya Ustaz, apa ya? Karena takut nanti nyaingi saya Ustaz, boleh kita bunuh Ustaz? Tidak. Ya tidak, ya kan? Kenapa? Karena kan diterangkan nahnu narzuquhum wa iyyakum begitu. Nah, dengan bentuk sebab apapun enggak boleh. Gitu loh. Jadi ini merupakan kebiasaan zaman dahulu ya. Gitu. Jadi kalau takut nanti ya ini dan tidak hanya manusia bahkan apa hewan juga gitu ya. Hewan itu kalau merasa tersaingi dengan anaknya maka anaknya akan apa Pak? Dibunuh. Contohnya kucing. Kucing itu kalau lahir jantan pasti akan diincar oleh siapa? Bapaknya. Maka ibunya atau induknya sibuk apa Pak? Pindah apa? Anaknya pindah sini, pindah sana karena dia nanti kalau ketahuan bapaknya akan diambil terus dibunuh. Tapi kucing itu membunuh anaknya nggak pernah ada yang lihat. Nggak pernah. Dibawa kemana nggak tahu. Bunuh, ya kan? Gitu. Ya, kok bisa tahu Ustaz? Lah saya punya kucing sejak lahir, bah saya itu pelihara apa Pak? Kucing. Kenapa pelihara kucing? Karena punya gabah. Lah hubungannya gabah sama kucing apa? Karena tikus takut sama apa Pak? Kucing gitu. Alhamdulillah. Ya. Sejak kecil alhamdulillah beras tidak beli, ya kan? Disuplai sama mbah. Tahu. Tapi kalau anak dari si kucing itu perempuan apa betina maka dibiarkan saja sama bapaknya. Kalau jantan diincer. Gitu. Taib. Nah ini dia maf'ulun li'ah jelih. Terus Maf'ulun ajli dapat dimasuki huruf jar lam tetapi ikhafnya menjadi majrur. Ya kemasukan huruf jar bisa Pak ya. Misal dari kanan, dari kiri. Ji'tu li ikramikum asalnya. Asalnya itu Pak. Jadi apa Pak? Huruf jarnya itu pindah ke depan maka menjadi apa Pak? Ji'tu li ikramikum. Yang tadi itu ji'tu ikraman lakum menjadi ji'tu apa Pak? Li ikramikum. Artinya gimana Ustaz? Sama.
Karena huruf jar lam itu salah satu artinya itu menerangkan alasan, menerangkan sebab. Jadi huruf jar lam itu salah satu artinya adalah menerangkan apa Pak? Sebab aku datang karena memuliakan kalian. Kalau dihilangkan huruf jarnya menjadi jitu ikraman lakum. Tapi ingat i'rabnya tidak lagi dia nasab sebagai maf'ul mutlak, masukkan huruf jar ya apa Pak? Jar gitu. Jadi kalau yang jitu li ikramikum ada enggak maf'ul li ajlihnya itu? Jitu li ikramikum ada enggak maf'ul li ajlihnya? Ada enggak? Sudah enggak ada, enggak masukkan huruf jar. Tapi arti menerangkan sebab fi'il ada enggak? Ada gitu loh. Yang ada maf'ul mutlaknya maf'ul li ajlihnya yang mana? Jitu ikraman lakum. Itu masih ada ikraman itu. Nah, itu maf'ul li ajlih. Jadi intinya maf'ul li ajlih itu apa Pak? Menerangkan sebab kenapa ini fi'ilnya terjadi gitu loh. Intinya itu. Biasanya terbuat dari apa Pak? Biasanya terbuat dari apa? Masdar. Jadi ini kita punya dua masdar ya, untuk membedakannya gampang. Kalau maf'ul mutlak tadi pasti ada apanya? Fi'ilnya. Kalau ini hanya menerangkan sebab fi'ilnya ini loh kenapa terjadi. Itu. Maka pembahasannya ringkas. Karena intinya menerangkan apa Pak? Sebab terjadinya fi'il. Terus. Ganti nggak Bapak? Bapak Abdul Ghani? Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul apa Pak? Ma'ah. Ya maf'ul ma'ah. Rumusnya apa? Mim rumusnya mim ialah yang menunjukkan arti bersama. Ini gampang Pak ya. Jadi ada huruf wawu. Loh atof Ustaz tidak. Kalau atof itu kan penggabungan ya. Kalau ini menunjuk wawu menunjukkan artinya apa Pak? Bersama. Dan setelah wawu nasab karena sebagai maf'ul apa Pak? Ma'ah. Ma'ah itu kan ma'ah apa artinya ma'ah Pak? Bersama gitu. Terus jadi dia itu biasanya ini kasih garis bawah juga masdar lagi Pak ya. Berupa masdar atau isim jamid. Ya, masdar itu ya yang kita tahu ya masdar biasa doroba ribu dorban itu masdar. Ini isim jamid apa Pak? Ya, benda, nama benda Pak. Isim jamid. Nama apa Pak? Nama benda ya. Misalnya apa? Bulan, matahari, apalagi Pak? Sungai, ya kan? Apalagi Pak? Bengawan Solo, ya kan? Pokoknya nama-nama itu jamid. Nah gitu. Ciri khasnya harus ada wawunya. Wawu apa Pak? Wawu ma'ah, wawu ma'iyah. Ya wawu apa Pak? Ma'iyah, harus itu. Terus contoh. Tagri. Tuyuri. Contoh. Istaiqatu wa tagridat tuyuri. Istaiqatu wa tagridat tuyuri. Apa Pak istaiqadha yastaiqidu? Bangun, tidur. Aku bangun wa bersamaan dengan kicauan. Tagrid itu kicauan Pak. Aku bangun tidur bersamaan dengan kicauan burung-burung gitu. Nah gitu. Nah ini tidak mungkin kita baca sebagai wawu atof. Kenapa tidak mungkin? Karena kan menunjukkan arti bersama. Kalau kita artikan atof, mosok kicauan burungnya bangun dari tidur kan enggak. Ini bersamaan. Yang pas adalah Bapak bersamaan dengan kicauan apa Pak? Burung. Maka tagrida ini kita nasobkan. Dia nasob sebagai maf'ul apa Pak? Ma'ah. Maka tagrida kita kasih lambang apa Pak? Lah kasih rumus mim. Lah kalau domir tu ini kita kasih rumus apa Pak? Kita kasih rumus apa Pak? Fa'il ya. Terus wanila betul. Sirtu wanila.
aku berjalan bersama. Maksudnya itu beriringan dengan sungai Nil. Maksudnya dia itu berarti berjalannya menyusuri sungai apa Pak? Nil gitu loh Pak. Bersama dengan sungai Nil. Gitu. Wan Nila. An-Nila kenapa nasab? An-Nila kenapa nasab? Maf'ul ma'ah. Kita kasih lambang apa Pak? Mim mim. Domir tu kita kasih lambang fa'il. Terus ma'iyah wawu atof harus dibedakan karena hurufnya sama. Karena nanti kalau huruf gundul ya maksudnya itu sudah gundul kan tidak ada harokatnya. Harus bedakan ya kan. Bagaimana bedakan? Kita lihat artinya yang sesuai ya kan. Kalau ma'iyah itu bersama, beriringan bersama. Kalau wawu atof ya apa Pak? Penggabungan. Contoh di situ Pak. Kiri dulu. Hadara Muhammadun wa Hasanun. Nah ini atof. Ya, Muhammad sama Hasan dua-duanya sama apa Pak? Hadir atof. Maka Hasanun kenapa rofa? Atof kemana Pak? Muhammadun. Sedangkan yang sebelah kanannya ini ma'iyah yaitu apa Pak? Hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Muhammad hadir bersamaan dengan apa Pak? Tenggelamnya apa? Matahari. Gitu. Misalnya lagi bisa ya. Dhahabtu ila Solo. Dhahabtu ila apa Pak? Solo wal qamar. Misalnya malam hari Pak ya. Malam hari pergi ke mana Pak? Malam hari pergi ke Solo. Wal qamar. Nah, ini misalnya. Nah, ini kita baca apa Pak? Jangan dibaca wal qamaru, ya kan? Kalau kita baca wal qamaru nanti komarnya pergi juga ke Solo. Enggak muat Solonya kan? Gitu. Nah, maka kita baca wal qamaro. Ya kan? Itu. Dhahabtu ila Solo wal qamaro. Bersama dengan bulan. Maksudnya apa? Pergi bulannya ngikut kan. Itu loh. Sering kan Pak ya. Bulan terus. Nah itu loh ma'a. Kita baca ma'iyah. Gitu. Jadi gimana bedakannya? Kita perasaan, kita artinya apa gitu ya. Masa ya Solonya pergi, masa bulannya pergi ke Solo kan enggak. Beriringan. Bersamaan. Gitu. Nah itu Pak ya. Gampang kalau ini. Wawu. Maf'ul apa Pak? Ma'ah ini gampang. Ada wawunya, ya kan? Terus artinya bersama. Dan ganjil kalau kita artikan sebagai atof gitu loh. Akan menjadi ganjil. Ya. Masa kicauan burung bangun tidur, piye sih? Enggak bisa kan? Kayak abstrak suatu yang apa ya? Suara gitu loh. Masa suara bisa bangun kan enggak? Masa bulan yo pergi ke Grand Mall enggak? Nah, beriringan ke matahari. Gitu kan. Nah, oke. Nah, maka kita baca terakhir Pak, halaman 91. Nah, halaman 91 sampai mana ini Pak? Sampai mana tadi? Gak apa-apa, ngaku saja Pak. Siapa ini? Tadi siapa? Terakhirnya dengan oh berarti Mas Aji. Iya. Baca saja halaman 91. Iya nomor 5. Betul sekali ya. Istaiqadha Muhammadun, jangan wa tulu'u. Tapi kita baca apa Pak? Tulu'a, maf'ul apa ini Pak? Ma'ah. Istaiqadha Muhammadun wa tulu'al fajri. Terus. Summa yadhabu ilal masjidi li adai salatis subhi.
istaiqadha Muhammadun wa tulu'al fajri thumma yadhabu ilal masjidi li adai sholatis subhi. Artinya apa nih Bapak Biantoro? Muhammad kemudian dia Muhammad bangun, ya bangun maksudnya bangun dari tidur ya. Muhammad bangun bersama dengan terbitnya fajar. Kemudian ia pergi ke masjid untuk menunaikan atau mengerjakan sholat subuh, ya kan? Muhammadun kenapa rofa Bambang? Fa'il. Terus Mas Denny tulu'a kenapa nasab? Maf'ul ma'ah. Bapak Abdul Ghani yadhabu fi'il kan? Maklum kan? Butuh apa? Setiap fi'il mabni maklum butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Domir. Mustatir takdiruhu. Kembali ke Muhammad, betul. Ilal masjidi li adai sholatis subhi. Seandainya pada ini Pak. Li ada ini saya hilangkan lamnya. Ini bacanya menjadi apa Pak? Adaan. Apa Pak? Adaan li sholatis subhi. Itu bisa dikasih apa Pak? Bisa dikasih apa? Huruf jar yaitu lam. Seandainya saya hilangin menjadi gini Pak. Istaiqadha Muhammadun summa wa guru wa tulu'al fajri summa yadhabu ilal masjid apa Pak? Adaan. Gini. Adaan. Li salati as-subhi. Li salatis. Kenapa nasab? Maf'ul li. Huruf lamnya dipindah ke belakangnya. Coba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan di sini. Silakan antum sholat isya diadani dulu Pak. Ya. Adzan sholat isya. Habis itu pulang saja. Ya. Kan kita tadi enggak istirahat diakhirkan. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri Pak? Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, silakan diadani biar dengar kelas 2.